Lawyer, kehadiran di Polrestabes Makassar bisa dijelaskan? Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa kami dari tim lawyernya pelapor Pak Hatibu, di mana pada hari ini kami menangkap bahwa penanganan kasus ini dalam hal penetapan tersangkanya memang sudah ada satu ditetapkan sebagai tersangka yaitu Nilawati. Akan tetapi setelah penetapan tersangka Nilawati, kemudian sudah dilakukan juga konfrontir beberapa saksi dan tersangka. Ini penyidik lambat sekali untuk menentukan tersangka-tersangka lainnya. Sehingga itu kita datang ke sini, kita tanyakan bagaimana perkembangannya ini, apa yang menjadi hambatan sehingga ini penyidik terkesan lambat gitu. Ya, masyarakat butuh kepastian hukum, katanya polisi untuk masyarakat. Nah, sehingga itulah kita tanyakan, dan memang dalam pertanyaan kita ya minta maaf adu argumennya, pendapatnya daripada kelompok lawyer ya tentu mengatakan bahwa baik itu tersangka yang dilaporkan Muhammad Yunus maupun yang menerima uang itu semuanya bisa ditetapkan sebagai tersangka, tapi daripada penyidik dia mengatakan kami belum bisa menetapkan tersangka dan kami akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu. Mungkin bisa ditambahkan sama rekan saya. Terkait pernah ada gelar perkara di Polda, Pak? Itu kan sudah ada kepastiannya. Ya, itu kan waktu itu kan dari pihak terlapor kan sudah mau mengembalikan. Berarti kan dia sudah mengaku secara tidak langsung sebenarnya itu. Nah, terus kenapa kami ke sini tadi? Karena setelah kami sidang di pengadilan, kami nyebrang ke kejaksaan. Kami tanyakan kepada jaksanya, ternyata SPDP-nya sudah dikembalikan. Nah, dan perlu diketahui bahwa SPDP-nya sudah 2 kali dikembalikan. Karena waktu bulan berapa? November lalu ya. Dikembalikan, terus diterbitkan lagi SPDP yang kedua kali bulan Mei. Nah, sekarang sudah bulan September. Kami tanyakan ke jaksa perkembangannya, supaya kan ada koordinasi, supaya jaksa bisa sudah langsung mempelajari juga berkas perkaranya. Ternyata SPDP itu sudah dikembalikan. Ini dikembalikan untuk yang kedua kalinya. Makanya kami datang tanyakan lagi di Polrestabes Makassar. Gitu Pak. Dan tadi Pak Kombes Pak Nasrul tadi sudah bilang kami berargumentasi. Terus apa tindak lanjut dari penyidik, Bang? Jadi begini, memang menurut penyidik tadi besok akan dilakukan gelar perkara, dan kami minta kalau kami harus hadir besok jam 1, kami harus diberikan hak suara supaya kami bisa juga memberikan pendapat, karena sesuai yang Pak Nasrul bilang tadi bahwa menurut kami ya itu kenapa yang terlapor belum tersangka, terus ada aliran dana yang lebih besar daripada yang sudah tersangka. Yang aliran dana itu Heni Adam itu 90 juta. Kenapa yang Nilawati yang jadikan tersangka padahal dia cuma 48 juta. Terus yang terlapor juga belum ditetapkan tersangka, tapi nanti penentuannya besok digelar perkara. Itu kami minta kami diberikan hak suara untuk berpendapat besok. Untuk harapannya terkait permasalahan ini yang begitu lama, Bang? Kita berharap agar penyidik dalam hal ini yang menangani perkara ini dapat lebih mendalami peran masing-masing daripada pelaku, yang kita sudah memetakan bahwa para pelaku itu ada yang sebagai pelaku utama dalam hal ini yang meloloskan proses take over kredit Hatibu dari Bank BRI Takalar ke Bank Bori, di mana di sana kalau kita lihat dari prosedur protap daripada pencairan uang, jelas kita melihat ada kejanggalan, yaitu surat pensiun, SK pensiun Hatibu sendiri ada di BRI Takalar yang aslinya. Nah, bagaimana dengan persyaratan yang ada di sini? Itu juga harus didalami oleh penyidik. Apakah memang demikian SOP-nya? Apakah bisa untuk pencairan kredit take over itu dengan fotokopi? Nah, itu. Sehingga itu kemudian pada saat kita konfrontasi, itu kan ada persimpang siuran, ada perbedaan antara keterangan korban, antara saksi yang satu, antara tersangka, terjadi perbedaan. Maka tadi saya jelaskan, harusnya penyidik itu mengambil keterangan si A, si B,
kemudian ambil persesuaian logika hukumnya bagaimana. Ya, ambil logika hukumnya sehingga penyidik berkeyakinan bahwa si A ini bohong atau si B ini yang bohong. Itu yang kita harapkan penyidik dalam menangani perkara ini lakukan pendalaman yang secara mumpuni, artinya secara betul-betul bisa dipahami dan segera tetapkan tersangka bagaimana yang menurut pendapat kami para tim lawyer, para tersangka itu sudah bisa ditetapkan, antara lain Muhammad Yunus dan juga yang menerima uang itu Reni Adam. Ya, itu yang menjadi harapan kami. Oke, makasih Pak Lawyer.